Terima kasih Anda terus di Mata Najwa langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Trias Koruptika. Kita bicara soal kasus yang menimpa Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar, dan juga kasus-kasus korupsi yang terjadi di hampir semua lini lembaga negeri ini. Saya ingin ke Pak Hasan Bisri dulu, sebelum kita menyambung tadi soal pro kontra rekrutmen pejabat publik. Pak Hasan, saya mau memastikan ketika Presiden meminta akan dilakukan audit eksternal terhadap lembaganya Pak Haryono, itu spesifiknya apa yang diminta? Apa yang dicurigai sampai harus ada audit khusus? Nah ini, masyarakat selalu mengartikan kalau audit pasti pikirannya melayang ke BPK. Padahal sesuai dengan undang-undang, BPK itu hanya mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk memeriksa bagaimana MK menangani perkara. Kami tidak punya kewenangan bagaimana MA menangani perkara. Jadi yang diminta Presiden untuk BPK melakukan audit terhadap MK itu apa persisnya? Jadi saya menafsirkannya begini, kami bisa melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk menilai bagaimana sistem kendali internal di lembaga seperti MK ini. Katakanlah misalnya, bagaimana mengendalikan agar jangan sampai keputusan yang belum dibacakan itu bisa bocor misalnya. Bagaimana caranya agar ada kendali antara panitera dan hakim yang 9 ini. Bagaimana cara mengaturnya, check and balance-nya gimana? Oke. Adakah rambu-rambu yang bisa memberikan indikasi bahwa ini kemungkinan ada orang jual informasi mengenai bakal putusan. Jadi itu yang sekarang sedang disiapkan oleh BPK? Ini yang kira-kira kami mencoba menerjemahkan audit itu, tapi kami tidak akan mengaudit bagaimana MK menangani perkara. Kenapa si A kalah, kenapa si B menang? Itu tidak. Itu kami sadar bukan kewenangan BPK. Sama dengan kami tidak bisa menguji bagaimana proses legislasi di DPR. Itu adalah masing-masing lembaga punya ranah. Tetapi kalau itu Sekretariat Jenderal MK, kami periksa habis bagaimana mereka menggunakan uang dan mempertanggungjawabkannya. Dan saya katakan di sini, dari sisi pertanggungjawaban keuangan internal MK selama ini bagus. Bahkan yang pertama kali mendapat opini WTP lembaga negara adalah MK. Peristiwa yang sekarang tidak ada kaitannya sama sekali dengan keuangan internal MK yang setiap tahun diperiksa oleh BPK. Sama sekali tidak Karena ada suapnya kaitannya. Langsung ke ketuanya. Karena uang itu dari di luar keuangan negara. Itu di luar ranah keuangan negara. Suapnya diterima oleh ketuanya, bukan oleh dan tidak dibagi-bagi untuk yang lain. Begitu kalau maksud Anda, ada Pak? uang yang masuk dan sebagainya, itu bukan keuangan negara, dan bukan dalam konteks keuangan negara. Itu lebih ke arah penyalahgunaan kewenangan. Dan itu bukan ranah BPK. Tetapi kalau kami meriksa kementerian, kami bisa periksa. Kenapa Anda bangun jalan sekian kilo? Kenapa yang ditunjuk pemenangnya si A, si B, berapa harganya, itu boleh. Tapi kalau sudah lembaga negara, kami batasi, kami tahu di mana kewenangan kami tidak boleh. Periksa bagaimana Pak Haryono memutuskan perkara, itu sudah ranahnya beliau lah. Sama dengan saya tidak bisa bagaimana KY melaksanakan tugas pokoknya. Tetapi keuangan yang digunakan oleh KY, oleh sekretariat KY, itu kami periksa semuanya, tidak terkecuali. Ini jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa ada perbedaan pemisahan antara ini keuangan internal yang merupakan objek pemeriksaan BPK, sementara tugas pokoknya sendiri bukan ranah tugas BPK. Ini supaya masyarakat menjadi jelas. Anda penting mengklirkan itu ya Pak ya? Iya. Jangan sampai nanti BPK, loh kenapa BPK nggak tahu ada peristiwa ini? Lah, itu bukan ranah kami. Saya ingin bicara konteks yang lebih luas, Trias Koruptika. Saya ingin ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, dalam kaitannya dengan bagaimana persepsi publik terhadap berbagai lembaga di negeri ini, termasuk lembaga yang juga Anda pimpin, kepolisian. Kalau judul Mata Najwa malam ini Trias Koruptika, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya sudah terjerat korupsi. Dan kalau kita bicara Polri, hasil dari survei Transparansi Internasional Indonesia, salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya itu lembaga Anda, Pak Ugroseno. Nah, ini kondisi yang sudah berjalan sekian tahun. Ada survei, kita pasti berterima kasih ada survei. Yang penting ke dalam kemauan dari dalam kita, dari Polri ini sudah coba kita aktualisasikan dengan slogan-slogan anti KKN,
memberikan pelayanan terbaik. Nah, ke depan fungsi Propam itu juga tetap ditingkatkan. Jadi kalau Propam nanti lemah, ya saya katakan korupsi kapan akan berhenti. Ya kan? Titik-titik di mana ada rawan korupsi tadi, mata Propam ditingkatkan, bukan mata Najwa saja, mata Propam itu ditingkatkan menurut saya. Jadi seperti sekarang ada informasi dari masyarakat sekecil apapun, begitu masuk ke saya, turunkan Propam, segera tuntaskan, selidiki, terbukti kita proses. Jadi trust yang harus kita bangun kepada masyarakat tadi adalah dengan memberikan tindakan cepat, pelayanan cepat terhadap semua informasi yang lebih-lebih berkaitan dengan masalah indikasi-indikasi korupsi tadi. Tapi memang tidak semudah itu, karena rasanya sulit, tidak seperti membalikan telapak tangan ya Pak Ugresana? Ya harus ada kemauan. Jadi pada saat apel Kapolres kita tekankan seperti itu. Jadi para pimpinan itu harus sadar bahwa ke depan nanti kita tidak bisa main-main seperti dulu lagi. Rakyat lebih jeli dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Melalui jalur manapun bisa dibuka itu. Kalau kemudian yang sudah terbukti dan sudah diberi hukuman sekarang, kalau kita bicara katakanlah di Kakor-Lantas, upaya bersih-bersih yang dilakukan di sana seperti apa Pak? Ya, sekarang kita sampaikan di Korlantas, misalnya pengadaan barang dan jasa, lebih transparan, lebih hati-hati lagi. Mungkin ke depan nanti kita harus ciptakan lagi bagaimana sistem yang terbaik. Jadi kalau saya katakan berubah dalam tubuh Polri dalam rangka kita anti terhadap korupsi tadi, kalau menurut saya berubahnya harus 180 derajat. Kita tidak bisa berubah 15, 30, 45, namun nggak bisa 180 derajat berubah. Nah, seperti pemikiran, apakah rekan-rekan dalam criminal justice system bisa nggak menerima suatu saat dalam penegakan hukum itu sistemnya online. Jadi kalau sudah online, masing-masing pegang password. Polisi menangani, jaksa tahu, pengadilan sudah tahu. Kalau mau merubah pasal seperti kasus Gayus, pasti ketahuan siapa yang merubah, karena passwordnya ketahuan. Nah ini mungkin ke depan nanti harus diciptakan seperti itu. Jadi tidak ada lagi pakai paper lagi, sudah paperless. Mungkin ini saran yang perlu dipertimbangkan ke depan nanti. Bagaimana kita memperbaiki sistem kalau trias politika sudah berubah menjadi trias koruptika sesaat lagi setelah pariwara berikut, tetap di Mata Najwa.